Ya, Shalom saudaraku dikasih Tuhan, sidang jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus pada pagi hari ini dari Sahabat Tuhan. Kita masuk di minggu kedua bulan Desember saudara ya, 12 Desember tahun 2021. Tema kita adalah anugerah yang sempurna ya, kalau tema bulanan kita. Dan kita percaya kalau minggu lalu kita sudah beribadah dan mengucap syukur karena Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita melalui peristiwa Natal, dan kita juga mengucap syukur atas gereja Tuhan yang berusia 14 tahun, Raja Wali Anugerah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini, tema minggu ini adalah anugerah yang memulihkan. Siapa yang rindu hidupnya dipulihkan? Pasti semua akan mengangkat tangan, saudara ya. Dan kita percaya, hidup kita pun sebenarnya sudah ada di dalam tangannya Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Ya, Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya, setia. Kemudian, di ayat keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Seperti terang dan hakmu seperti siang. Bapak, Ibu, Saudara, Mazmur ini menyatakan bahwa Tuhan itu juga punya kerinduan. Jadi bukan hanya saudara loh yang punya kerinduan bahwa Tuhan, kapan hidupku dipulihkan. Ternyata Sang Pencipta kita pun juga punya kerinduan yang sama. Dia sebenarnya juga tidak mau umatnya itu senantiasa hidup dalam berkesusahan, saudara ya. Sedih, susah, khawatir, tidak mau sebenarnya Tuhan itu. Tetapi yang ada hari ini secara realita, kita sering mengalami hal demikian. Oleh sebab itu Tuhan mau menyatakan kerinduannya ini kepada kita. Dan pemazmur tahu persis bagaimana caranya kita tahu kalau Tuhan itu memberkati kita, menganugerahkan yang baik, dan rindu untuk memulihkan. Maka dia mengatakan pemazmur ini, percayalah saja kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Jadi kita cukup percaya dan lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Poin yang pertama adalah setia. Kemudian, dan bergembiralah karena Tuhan. Poin yang kedua itu bergembira, saudaraku. Jadi yang pertama setia, yang kedua bergembira. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, ya. Jadi Tuhan itu juga rindu loh memberkati saudara apa yang di dalam kerinduan hati saudara. Jangan merasa patah arang, jangan merasa pesimis. Tuhan, aku sering kali minta kok belum dijawab oleh Tuhan. Jangan patah arang. Kerjakanlah menjadi yang baik, ya, berlakulah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Kita ikat tiga ini, setia, gembira, dan percaya. Kemudian Mazmur katakan, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Artinya segala sesuatu yang menjadi hak kita, Tuhan itu transparan, terbuka, jelas bisa dilihat. Kalau kita hidupnya setia, ya sudah, pasti akan mengikuti segala sesuatunya. Oleh sebab itu pemazmur mengingatkan hal ini, kita bagi menjadi tiga, yakni setia. Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9, orang yang setia itu juga ambil bagian daripada mendapatkan anugerah Tuhan untuk memulihkan kita. Ulangan 7 ayat 9. Jadi orang yang rindu dipulihkan dan Tuhan rindu untuk memberikan pemulihan. Yang pertama orang yang setia. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah. Allah yang setia. Jadi Tuhan kita punya sifat yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Sekali lagi, memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap siapa? Orang yang kasih kepadanya atau orang yang setia kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan.
Jadi Tuhan itu kalau mengingat satu orang saja berlaku setia, Tuhan itu akan mengingat semuanya, bahkan sampai garis keturunannya. Siapa dia yang dimaksud ini? Abraham. Abraham indah di pemandangan Tuhan. Dia berlaku setia. Dan Tuhan memperjanjikan sampai beribu-ribu keturunannya. Saudara dan saya ini mendapat berkat karena juga perjanjian yang diikat oleh nenek moyang kita, yakni Abraham. Oleh sebab itu berlakulah setia seperti nenek moyang kita. Jadi kita punya dasar. Siapa sih manusia yang melakukan? Oh dulu, ya, nenek moyang kita itu adalah Abraham. Abraham sudah berlaku setia, memegang perjanjiannya, dan kemudian dia mendapatkan satu kesempatan. Orang yang setia, maka segala keturunan sampai di bawahnya dikatakan beribu-ribu keturunan akan diingat oleh Tuhan. Jadi hari ini saudara, engkau nggak usah pesimis patah arang ya. Wah, gara-gara aku begini, sudah serahkan sama Tuhan. Kemudian Tuhan akan memberikan engkau pemulihan. Jadi orang yang setia itu akan diikat perjanjian Tuhan sampai kepada anak cucu kita. Yang kedua, orang yang bergembira. Nah ini seringkali kalau hari ini orang sakit ya, maka orang sudahlah bergembira saja. Ya memang ada ayatnya saudara ya, di dalam Amsal 17 ayat 22, ini sudah tidak asing lagi buat saudara dan saya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi hidup kita ini diminta Tuhan untuk bergembira. Seperti di dalam Mazmur tadi katakan, di ayat 37 ayat keempat, bergembiralah karena Tuhan. Ya, jangan gembira karena arisan. Karena saudara belum tentu arisan itu dapatnya di belakang. Kalau dapatnya di depan, gembiranya sebentar, ya kan? Kemudian apa? Bayar terus sampai selesai arisannya. Nah, makanya jangan bergembira karena hal-hal seperti itu. Tapi gembiralah karena engkau dibela Tuhan. Gembiralah karena engkau dekat dengan Tuhan. Gembiralah karena engkau mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Dan Tuhan katakan di dalam Mazmur itu, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi kita berdoa, tapi dengan sedih terus, nggak akan menyelesaikan masalah. Ini firman. Tetapi kita berdoa dengan bersukacita dan bergembira, meskipun keadaan kita berat, ternyata membuat Tuhan menjawab doa kita. Kenapa? Karena bagian daripada gembira itu iman sebenarnya. Mengimani apa yang belum terjadi, mengimani bahwa itu sudah terjadi. Meskipun hari ini saudara belum dijawab, tapi engkau mengimani, engkau sudah bersuka cita. Maka Tuhan katakan apa? Aku akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Lah nek doane sudah terus, kita tidak mengimani doa kita sendiri, saudaraku. Ya, oleh sebab itu hati yang gembira adalah obat. Obat apa? Obat apapun yang saudara pergumulkan. Engkau butuh sukacita, engkau butuh damai sejahtera, engkau butuh apa saja, akan dikirimkan Tuhan saat hatimu memang bergembira dan bersuka cita. Jadi benar firman Tuhan ini, ya. Amsal 15 ayat 15, ya. Saya pertegas lagi, Amsal 15 ayat 15, hari orang berkesusahan buruk semuanya. Wes, ya. Jadi kalau kita doa isinya susah terus, buruk semuanya, nggak akan selesai, ya. Artinya susah sebentar lah, enggak apa-apa. Habis itu yakini dengan iman. Oh, aku sudah dipulihkan. Meskipun kehidupan hari ini secara realita engkau belum melihat secara nyata, tapi dalam roh engkau mengimani semuanya. Maka hari orang berkesusahan buruk semuanya. Siapa mau dikatakan buruk semuanya? Apa ya semuanya? Itu semuanya, ya. Jadi kalau hati kita susah, apapun yang kita kerjakan, keluarga, pelayanan, pekerja, jadi berantakan semua. Ya, karena kita susah. Tetapi orang yang gembira, hatinya, apa saudara? Selalu berpesta. Artinya ada tari-tarian, ada ucapan syukur, meskipun hari ini kita masih susah. Tapi kita lawan susah itu dengan bergembira. Kita lawan dengan sukacita. Kita lawan dengan tari-tarian. Maka kembali pada Mazmur 37 ayat 4. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati.
hatimu. Ya, ingat ya. Jadi sekarang kalau doa susahnya sebentar saja, jangan lama-lama. Imani bahwa itu sudah terjadi, maka engkau akan bersuka cita. Dan Tuhan di alam roh mengerjakan bagiannya buat saudara dan saya. Oke, poin yang ketiga sekarang. Orang yang percaya. Jadi yang pertama setia, yang bagian kedua adalah orang yang bergembira. Bagian yang ketiga adalah orang percaya. Mazmur katakan, serahkanlah hidupmu. Berapa kali saudara menyerahkan masalah kita pada Tuhan? Setelah diserahkan, ditarik mana? Setelah diserahkan, ditarik lagi. Tidak selesai hidupmu. Kalau sudah diserahkan Tuhan, ya sudah serahkan. Paham saudaraku? Dan kalimat berikutnya, percayalah kepadanya. Nah, kalau sudah diserahkan, ditarik lagi, itu sama saja kita tidak percaya kepada Tuhan. Ya, ayo kita berpikir secara jernih. Kalau sudah diserahkan, tinggal kita percaya saja. Dan apa berikutnya? Dan ia akan bertindak. Nah, kalau kita sudah serahkan, tapi kita masih tidak mau ikhlas menyerahkan, masih ditarik lagi, susah lagi, dilempar lagi ke Tuhan, Tuhan diam, saudaraku. Tuhan tidak akan bertindak. Tapi kalau kita sudah serahkan, firman Tuhan katakan, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Jelas kelihatan semuanya. Ya. Sekarang poin ketiga, terakhir, orang percaya. Markus 5 ayat 27 sampai 29. Markus 5 ayat 27 sampai 29. Satu ketika Tuhan sedang berjalan dan kemudian ada wanita yang mengalami apa saudara? Pendarahan ya. Di dalam Markus 5 27 sampai 29. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjaba jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Hari ini, kalau engkau mau dipulihkan, engkau tinggal percaya saja. Apa sih susahnya percaya? Hidup kita selalu ragu dan khawatir. Kita tidak selalu percaya masalahnya kepada Tuhan. Tapi hari ini, perempuan ini sudah tidak mau tahu lagi. Dia sudah puluhan tahun mengidap pendarahan. Tapi sekali peristiwa, dia berjumpa pada Tuhan. Dia pokoknya meyakini, meskipun Tuhan tidak kenal aku, tapi tak jamah saja jubahnya, maka dia sembuh. Imannya yang membuat dia sembuh. Iman kita yang membuat kita bangkit. Iman kita yang membuat kita dijawab oleh Tuhan. Iman kita yang mampu menyelesaikan masalah, bukan orang lain. Puji nama Tuhan saudara, kau harus kuat. Anugerah yang memulihkan. Haleluya. Amin.